Asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nomgali Hababil dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM M1A120011 dari Fakultas Sains dan Teknologi akan menjelaskan sejarah perkembangan Islam di Masjid Agung Al-Falah. Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di Jambi, Indonesia. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid 1000 Tiang, meskipun jumlah tiangnya hanya 256 buah. Lokasi di mana Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun, pada tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sejarawan Jambi, Junaidi Tenur, bahwa Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di lahan bekas istana Tanah Pilih dari Sultan Taha Saifuddin. Agung Al-Falah dibangun pada tahun 1971 dan dalam proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih selama 9 tahun. Masjid ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana Tanah Pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah berdiri juga menjadi saksi akan sejarah perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai Sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan sang ayah, beliau membatalkan seluruh perjanjian dengan pihak Belanda karena dinilai sangat merugikan Kesultanan Jambi. Pihak Belanda pun sangat marah dan berencana akan menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang,
pihak Kesultanan Jambi berinisiatif terlebih dahulu menyerang Belanda. Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai serta membumi hanguskan istana Tanah Pilih pada tahun 1885. Berselang beberapa tahun, pada tahun 1906, tanah tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahan. Usai Indonesia merdeka, tempat tersebut beralih fungsi menjadi asrama TNI Jambi hingga tahun 1970. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri pertama kali muncul pada tahun 1961 yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh setempat. Namun baru pada tahun 1971 pembangunan masjid bisa direalisasikan. Pada tahun 1980 pembangunan masjid pun akhirnya rampung dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Penamaan Masjid Agung Al-Falah sendiri yang dalam bahasa Indonesia berarti memiliki kemenangan dua arti. Dari segi agama, kemenangan bisa dicapai apabila umat muslim senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Sedangkan dalam segi historis, lokasi di mana masjid dibangun yang sempat jatuh di tangan Belanda berhasil kembali direbut dengan perjuangan rakyat. Pada tahun 1858, saat terpilih menjadi Sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin pada awalnya gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemuka tahun 1960-an oleh tokoh-tokoh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam Jambi. Namun proses pembangunan masjid baru mulai direalisasikan tahun 1971. Para alim ulama dan tokoh-tokoh Jambi diantaranya Muhammad Bafadol Hanafi, Nurdin Hamzah, dan gubernur saat itu, Tambunan atau Nur Ad Madibrata, sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasikan asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Masjid kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 26.890 meter kubik atau lebih dari 2,7 hektar. Sedangkan luas bangunan masjid adalah 6.400 meter kubik dengan ukuran 80 x 80 meter dan mampu menampung 10.000 jemaah sekaligus. Sedari awal bangunan Masjid Agung hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasi, hanya penambahan ukiran pada mihrab imam tanpa merubah bentuk awal masjid dan mengganti pembungkus tiang di tahun 2008. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan material beton bertulang. Bila dipandang sepintas, jajaran tiang-tiang berwarna putih yang ramping di masjid ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung Kota Roma, Italia, yang dibangun jauh lebih belakangan dibanding dengan Masjid Al-Falah di Jambi ini. Jajaran ratusan tiang di Masjid Al-Falah ini terbagi dua bentuk. Bentuk pertama merupakan tiang langsing berwarna putih dengan 3 sulur ke atas yang menjaga sekeliling atap masjid sebelah luar. Dan bentuk tiang kedua merupakan tiang-tiang silinder berbalut tembaga menopang struktur kubah di area tengah bangunan masjid. Penggunaan material tembaga untuk menutup tiang-tiang silinder ini memberikan kesan antik namun megah pada interior Masjid Al-Falah. Dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela, benar-benar sejalan dengan nama masjid ini. Al-Falah dalam bahasa Arab bila diindonesiakan menjadi kemenangan bermakna memiliki kebebasan tanpa kungkungan. Mungkin filosofi itu juga yang menjadi dasar dibangunnya masjid ini dengan konsep terbuka, agar muslim manapun bebas masuk dan melaksanakan ibadah di masjid ini. Sementara bagian dalam kubah dihias dengan ornamen garis-garis simetris mirip dengan garis-garis lintang dan garis bujur bola bumi. Ring besar di bawah kubah dihias dengan lukisan kaligrafi Al-Quran berwarna emas. Sebuah lampu gantung berukuran sangat besar berbahan tembaga memperindah tampilan ruang di bawah kubah. Prakarsa berdirinya Masjid Agung Al-Falah, ide perencanaan program pembangunan Masjid Provinsi Jambi ini telah dimulai pada tahun
1960-an oleh pemerintah dan dari beberapa tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Jambi yang bertujuan untuk meningkatkan syiar Islam. Di samping akibat peningkatan jumlah penduduk juga untuk mempermudah umat dalam menjalankan ibadah. Dari pendapat Antibul mencari berbagai solusi terbaik lokasi, pendanaan dan sebagainya pada tahun 1971, program pembangunan masjid provinsi ini baru dapat dimulai. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Dr. Handus Haji Abdurrahman Sayuti, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi ketika itu, dan dengan dukungan oleh sejumlah tokoh ulama, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat Jambi sepakat akan mendirikan sebuah masjid provinsi yang nantinya akan menjadi simbol kemasyhuran masyarakat Jambi. Para tokoh tersebut antara lain yang pertama Profesor Syekh H.M.O. Bafadal, kedua Profesor Dr. Haji H. Khatib Kuzuwain, yang ketiga Profesor Dr. H. Sulaiman Abdullah, yang keempat Tuan Guru H. Abdul Qadir Ibrahim, yang kelima Tuan Guru H. Saman Muhi, yang keenam Tuan Guru H. Nurdin Abdul Ghani, yang ketujuh Tuan Guru H. Daud, yang ke-8 Tuan Guru M. Jadawi, yang 9 Tuan Guru H. M. Yusuf Dahali, yang ke-10 Tuan Guru H. M. Zuhdito, yang ke-11 Tuan Guru H. Said Makwi, dan yang ke-12 Dr. Handus H. Hasib Kalimuddin Syam, yang ke-13 Tuan Guru H. Majid Ghaffar, yang ke-14 H. Abdurrahman Sayuti, yang ke-15 Tuan Guru H. Abdul Qadir Arifin, dan yang ke-16 dan lain-lain. Usulan pembangunan masjid ini disampaikan pada Gubernur KDH tingkat 1 Jambi RM Atma Dibrata, sekaligus dimohon kepada beliau dapat meminta kembali tanah yang bersejarah, yaitu tanah pilih Kesultanan Jambi yang pada tahun 1885 dikuasai oleh Belanda agar dijadikan lokasi pembangunan masjid provinsi. Tanah tersebut pernah dijadikan pusat pemerintahan Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia dan penjajahan, lokasi benteng tersebut dikuasai oleh pihak Korem 042 Gapu. Selanjutnya, Gubernur melalui Sekretaris Daerah menghubungi Panglima Kodam II Sriwijaya di Palembang untuk meminta kembali tanah sebagai lokasi pembangunan masjid. Usaha ini membuahkan hasil dengan disepakati dan dikembalikan tanah tersebut kepada pemerintah daerah Provinsi Jambi yang dahulunya juga milik pemerintah kerajaan Melayu. Mengingat tahapan pelaksanaan pembangunan masjid sudah dianggap selesai untuk bisa dimanfaatkan, maka Gubernur Jambi Hamaskum Sofyan SH berusaha dan meminta kesediaan Presiden RI berkunjung ke Jambi untuk meresmikannya. Maka pada tanggal 29 September 1980, Presiden Soeharto meresmikan pemakaian masjid yang diberi nama Masjid Agung Al-Falah Jambi, yang menelan dana keseluruhan ketika itu berjumlah kurang lebih 743 juta. Saat itu pemerintah dan masyarakat Provinsi Jambi resmi memiliki sebuah masjid yang megah yang bernama Masjid Agung Al-Falah Jambi, yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 26 atau 2,7 hektar. Luas bangunan masjid ini 80 x 80 meter atau 6.400 meter kuadrat
dengan daya tampung kurang lebih 10.000 jamaah. Sekian penjelasan perkembangan sejarah Islam Masjid Agung Al-Falah dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.